Dua sohib kental, Baim Wong dan Raffi Ahmad, senasib soal ibadah haji. Tragisnya Baim sudah berada di dalam pesawat, namun tidak jadi berangkat ke Tanah Suci. Sementara Raffi sudah menggelar walimatus safar atau doa bersama demi keselamatan jamaah yang hendak berangkat haji. Lantas apakah rombongan haji yang terdiri dari keluarga dan tim kreatif Raffi semuanya gagal berangkat haji? Benarkah karena Paula Verhoeven istrinya mengalami keguguran, Baim tidak mau ngotot memperjuangkan kuota haji furoda yang didapatkannya? Berbeda dengan Baim dan Raffi, pasangan Arie Untung dan Fenita sudah menginjakan kaki di Tanah Suci Mekah. Seperti apa perjuangan mereka dalam menyiapkan materi, mental, dan juga spiritual sebelum bertamu ke Baitullah? Belajar dari kegagalan Raffi dan Baim berangkat haji, benarkah sejumlah artis enggan berebut kuota haji furoda, tapi memilih berangkat haji lewat jalur reguler? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan menguak penyebab batalnya Raffi Ahmad dan Baim Wong pergi haji, serta kesabaran Arie Untung dan Fenita dalam menunggu antrean ke Tanah Suci. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Kegagalan Baim Wong berangkat haji masih mencuatkan kontroversi. Pernyataan Baim bahwa dirinya tidak tahu bakal terbang ke Tanah Suci menggunakan pesawat kelas ekonomi membuat pihak travel yang memberikan hadiah haji cuma-cuma kepadanya merasa dicemarkan nama baiknya. Pasalnya pernyataan Baim menjadi presiden buruk bagi pihak travel lantaran masyarakat bisa menganggap mereka tidak profesional. Padahal persiapan memberangkatkan Baim ke Tanah Suci sudah dilakukan cukup matang, bukan dadakan. Menurut pihak travel, Baim sudah tahu bakal naik pesawat sesuai paket hadiah yang diberikan pihak travel. Yang sulit diterima pihak travel mengapa Baim baru mengeluh menjelang keberangkatan setelah berada di pesawat. Jika tidak berkenan menerima hadiah dari travel haji dan umroh Cahaya Ka'bah, mengapa Baim tidak menolak dari awal? Saya udah naik pesawat. Udah naik pesawat. Terus hadiahnya seperti apa sih, Dok? Karena nanti sesuai aja sama nanti buktinya aja. Udah sampai mana sih, Mas Baim? Nanti aja lah, kalau saya tadi sebenarnya udah ketemu kok sama travel Ka'bah, Cahaya Ka'bah ya. Nggak akan terlupakan sih. Tapi ini kita bicara haji ya. Saya nggak mau. Bukan masalah sekali seumur hidup kali ini gue begini. Jadi pas masuk udah agak feeling nggak enak sih. Udah masuk pesawat itu pada bingung semua itu apa itu apa sih namanya, udah ada baiknya. Kalau gue semua ada baiknya. Kalau gue sih semua ada baiknya. Saya tadinya nggak mau berbicara dulu, tapi ya sudah, sebutkan sedikit ya. Jadi Bang Baim turun dari pesawat itu alasannya ke kita adalah karena tiketnya ekonomi. Kan kalau pertanyaan ini sebelang sih harusnya kalau dibilang nggak ketahui, harusnya tinggal kita tanya aja sama timnya Bang Baim. Kalau kita mau jujur ya, ini saya Pak Agus Cahaya Ka'bah itu tidak butuh yang namanya draft MOU, karena kita hanya memberikan hadiah sebenarnya sama Bang Baim. Cuman ya mungkin kalau biasanya mungkin Bang Baim bermitra sama punya ya teman kerja lah, relasinya semuanya harus ada hitam di atas putih mungkin ya. Ya akhirnya dibikinkan sama tim legalnya Bang Baim, ya dibikinkan MOU. Jadi semua isi, poin, spek, ya hotel, masalah tiket sudah dijelaskan semua di MOU. Ya, dan saya bilang tidak ada satupun isi perjanjian pelaksanaan yang meleset. Nanti detailnya ada. Kami karena sudah dibikin juga sama tim legalnya Bang Baim, ada semua di isi perjanjian ada. Ya. Tiketnya ekonomi di perjanjian, hotelnya bintang 5, Mekah dan Madinah. Iya. Pesawatnya pakai Qatar.
Ya, karena beritanya menjadi blunder dan merugikan salah satu pihak, Rico Fernando terpaksa mengungkapkan fakta lain di balik batalnya keberangkatan Baim ke Tanah Suci. Rico menegaskan bahwa travelnya bukan mengendorse Baim dengan perjanjian MOU seperti layaknya artis dengan pihak endorsement, tapi murni memberikan hadiah tanpa mengharuskan Baim mempromosikan travel mereka. Tapi mungkinkah pihak travel memberikan hadiah haji kepada Baim tanpa ditunggangi motif ekonomi di kemudian hari? Kalau kita bilang hadiah. Kalau endorse mungkin harus ada hitung-hitungannya. Ya, Bang Baim tolong dong, kita di seharinya atau seminggunya 3 kali tayang kayak minum obat gitu kan. Ini kan tidak ada. Ya, jadi kita memberikan hadiah berharap Bang Baim bisa haji. Kita tidak munafik. Ya, ini menaikkan haji Bang Baim, minimal nama travel kita dikenal. Jadi cuman kita nggak minta kerjasama, Bang, tolong ya posting 7 kali sehari, nggak pernah. Ya, Tidak ada tuntutan apa-apa. nggak ada tuntutan apa-apa. Kan kalau kita ngomong endorse mungkin ada permintaan kita, ini kan nggak ada. Ya, kalau Bang Baim mungkin menginfokan dia keberangkat, ya itu wajar dong, kan public figure, kalau kemana-mana pasti menginformasikan. Dan kita harapan kita cuma itu doang, wah nama kita di masyarakat dikenal, orang senang, ya. Kalaupun itu tidak dapat sama kita, ya alhamdulillah, yang mau gimana lagi. Ya, tapi judulnya kita adalah memberikan hadiah. Ya, pihak travel nanti saya akan konfirmasi berdua sama mereka, takutnya salah pengertian. Banyak loh teman-teman semua orang yang berangkat haji tiba-tiba ada satu kejadian pesawatnya kenapa-napa gitu, misalnya pesawatnya cancel lah atau nggak dapat tiket dan sebagainya, nggak jadi berangkat haji. Ada orang yang tiba-tiba udah transit di satu negara, tiba-tiba nggak bisa masuk. Ada juga banyak kejadian lah, atau travelnya nggak amanah dan banyak lah kejadian-kejadian. Jadi bagi saya berangkat haji adalah panggilan dari Allah SWT. Kalau memang sudah waktunya Allah mudahkan, kalau memang belum waktunya ya belum Allah panggil. Memang dari dulu kan pengen, iya. Memang bingung kapan saatnya ya, dipanggilnya kapan ya. Baru kali ini aja, baru tahun ini aja saya langsung. Waktu itu COVID saya udah 2 kali ya, 2018 sama 2017. Nggak jadi dulu. Kalau emang belum dipanggil nggak tahu ya. Sebelum pihak travel angkat bicara, Baim memang dikabarkan bakal naik haji karena beruntung mendapatkan Haji Furoda. Haji Furoda yang merupakan salah satu program resmi pemberangkatan haji khusus di luar kuota pemerintah Indonesia itu memang biayanya jauh lebih mahal dari haji reguler maupun ONH+, karena dikelola atas kewenangan pemerintah Arab Saudi. Itu sebabnya Haji Furoda disebut juga dengan haji tanpa antri atau haji non-kuota. Karena merupakan haji khusus dan eksklusif kuota dari pemerintah Arab Saudi, bukan dari Kementerian Agama RI, maka biayanya pun cukup fantastis, bahkan bisa mencapai 500 miliar. Lalu benarkah Baim mengira pihak travel mendapatkan jatah kuota Haji Furoda dari pemerintah Arab Saudi lalu memberikan kepada dirinya? Visa Bang Baim, ya kita kasih yang pasti berangkat aja. Memang Bang Baim menggunakan visa multiple. Yang kalau visa Furoda itu kadang kita menunggu, belum tentu keluar visanya. Ya, makanya kita memberikan Baim naik haji, tapi yang menurut kita lebih pasti, makanya kita gunakan visa multiple. Ratusan sih juta. Ratusan juta. Ya, beda sama umroh. Umroh mah 30-an lah. Ya, jadi kalau kita ngeberangkatin mungkin 7-10 orang umroh sama dengan satu hajian. Oh. Iya, bisa berangkat lagi. Di tahun yang sama atau Di tahun yang sama atau Tahun yang sama. Sebenarnya tahun depan juga udah ada undangan, cuman tahun ini saya kalau emang ya kalau balik lagi ya. Kalau kita kemarin gembor-gembor untuk semua itu panggilan ya. Kalau misalkan kita berangkat haji ya terbukti semuanya. Yang saya tahu sih belasan ya harus berangkat sebelum mereka yang Furoda itu tanggal 20-an. Haji Furoda ini haji khusus memang yang dikelola oleh kerajaan Saudi. Ya, tidak melalui Kementerian Agama, di mana Kementerian Saudi atau keluarga Saudi memiliki jatah-jatah khusus untuk haji Furoda yang diberikan kepada agen-agen yang ada di negara-negara. Agen-agen negara inilah kamu kemudian yang meneruskan ke biro-biro travel, ya. Di mana haji Furoda ini
bisa langsung berangkat. Tahun ini daftar, tahun ini juga bisa berangkat. Dan fasilitasnya pun lebih bagus, lebih mewah daripada haji kuota plus, apalagi haji reguler. Tentu konsekuensinya haji furoda harganya relatif sangat tinggi. Ya, Baim sendiri sempat merasa di-prank ketika dirinya diarahkan ke pesawat ekonomi. Bisa jadi ia berpikir endingnya bakal manis. Ia diarahkan ke Saudi Airlines Direct Jeddah seperti lazimnya jamaah haji furoda. Tapi setelah yakin dirinya bukan mimpi saat berada di pesawat kelas ekonomi, Baim memilih turun. Netizen yang maha julid pun berspekulasi. Sebagai aktor dan YouTuber ternama, mungkin Baim merasa turun kasta hingga membuang kesempatan menyambangi Baitullah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Tadi saya juga udah mikir sih pasti ya ini masih judulnya prank aja. Enggak lah, emang udah saatnya aja, maksudnya belum saatnya sih belum, kalau misalkan udah saatnya udah. Tapi saya juga nggak tahu kok akan seperti ini beneran deh. Tahun ini artinya bakal jadi apa batal nih Bang Baim? Belum tahu, saya tadi masih bicara sedikit. Ya mungkin kalau ada travel yang mau, boleh. Harusnya gini, kalau Bang Baim komplain masalah visa, kan harusnya visa itu kan terbitnya jauh berbulan-bulan sebelumnya. Harusnya Bang Baim sudah bisa melakukan konfirmasi. Pak Agus, saya nggak mau lah. Ya, terbang pakai visa ini mungkin ya. Kalau kenapa harus jadi masalah sekarang? Ya, kalau emang Bang Baim pengennya pakai furoda, kenapa nggak disampaikan di awal? Kenapa harus ketika tunggu dulu di pesawat? Kan jadi tambah-tambah masalah hitungan saya. Saat isu dirinya batal pergi haji gara-gara naik pesawat ekonomi mencuatkan kontroversi, Baim mencoba meredam kegaduhan publik dengan mengatakan bahwa alasannya tidak jadi berangkat haji karena Paula Verhoeven istrinya mengalami keguguran. Ada juga masalah kesehatan juga sih sama, makanya nih Gigi datang sini mau jenguk Paula paling cuma kecapean ya. Bukan dari pengajian atau seperti apa? Pengajian kemarin udah. Oh ya udah. Kak Paula masih shock apa seperti apa? Enggak lah, dia aman. Cuman tebak-tebak kenapa sih ya? Orang nggak tahu. Kemarin yang rumah sakit ya? Ya iya, sakit apaan? Perawatannya sehat-sehat aja kan? Nggak ada keluhan apa-apa. Tiba-tiba di rumah sakit, ya nggak tahu sama sekali. Yang tahu ya Mas Baim sama Allah Ta'ala. Iya, saya aja sama mereka nggak ngasih tahu. Ya sudahlah, nggak perlu kita dikasihin sama semuanya. Tapi kalau keadaannya begini, takutnya berita kemana-mana, ya salah gitu kan. Ya begini, ya mau diikutin juga buat apa ya. Jadi ya sudah tahu kan gara-garanya apa. Mungkin disuruh bareng-bareng kali ya. Nah, kasihan juga kalau tega ninggalin sebulan dalam keadaan seperti itu, bosnya. Beberapa hari sebelum keguguran, Paula memang mengalami kelelahan pasca liburan ke Jepang bersama Baim dan kedua putranya. Karena tak mau berita kegagalannya pergi haji menjadi bola liar, Baim menyebut bahwa Tuhan belum mengizinkannya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima karena harus menjaga istrinya yang tengah menjalani recovery. Saat ini kondisi Paula masih lemah pasca menjalani kuret. Bagi Paula, ini adalah keguguran yang kedua karena pada Januari 2019 silam, ia juga baru kehilangan janin yang baru berusia 8 minggu di rahimnya. Lalu benarkah kabar miring tentang kegagalan Baim pergi haji mengganggu mental dan memperlambat recovery yang dijalani Paula? Sedih nggak sih Kak Baim maksudnya? Iya. Gimana? Pasti sedih lah. Masih shock atau seperti apa? Pengajian kemarin udah. Oh ya udah. Kak Paula masih shock apa seperti apa? Enggak lah, dia aman. Iya, udah turun, udah bisa turun. Kemarin kan udah bisa turun. Ya. Pada belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Betul belum sih? Kenapa Kak Paula? Hah? Kenapa Kak Paula? Kan memang sebenarnya nggak mau diomongin juga, kan karena nggak mau diomongin apa. Baru keluar lagi ya Kak Pau?
jalannya nggak bisa. Iya, kakak. Ada? Kasih kak, duduk sini kak. Tunggu. Kak. Aduh kak. Ih, ya Allah nih. Jangan dudukin pertama ya dek. Nyampingnya tadi duduknya di paha. Aduh, kok sekalinya duduk. Halo. Sebagai pasangan ternama yang punya penggemar fanatik, mungkin tidak butuh waktu lama bagi Baim dan Paula untuk lepas dari berita miring. Namun, bagi pihak travel yang beritikat menghadiahkan Baim pergi haji, kebungkaman Baim terkait fakta di balik kegagalannya ke Tanah Suci seolah menggiring opini negatif terkait travel Cahaya Ka'bah. Lalu benarkah pihak travel akan melayangkan somasi terbuka kepada Baim? Itu mengesampingkan semuanya itu buat haji ini loh beneran. Gue cuman sayang sini haji ya bro, cuman kalau hati gue udah aneh kayak gitu, haji bro. Iya bro. Udah dari awal gini nggak enak, aduh udah. Oh gue gak ada masalah, tadi lu berangkat tadi gue kagak ada masalah. Tiga jam lagi. Sama banget ngakak. Satu Indonesia bingung kita ya. 3 jam dong. 3 jam. Kalau kita mau mencari kebenaran, ya berdasarkan faktanya saja, ya berdasarkan isi perjanjian hitungan saya, itu saja. Ya jangan dibawa kemana-mana lah. Jadi saya nggak pengen sih, harusnya mah ya yang benar kasih tahu aja kenapa turun, kenapa. Janganlah sampai menggiring opini masyarakat ya yang nanti bakal membuat efek negatif kepada kami Cahaya Ka'bah Al-Haramain. Kerugian apa saja yang dialami? Ya kalau saya lihat yang pasti pertama material ya. Yang kedua imaterial. Karena kalau saya lihat di Instagram, sosial media, ini berkembang opini liar yang negatif banyak, tapi tidak pernah dikonfirmasi ulang sama mungkin pihaknya Bang Baim. Oh kejadiannya tidak begitu. Ya jadi kami merasa dirugikan sebenarnya. Ya mungkin saya nggak tahu nih Pak Agus apakah akan melakukan tindakan gimana seperti apa lagi, saya nggak ngerti. Yang penting saya mah cuma menunggu aja. Kalau saya sih jujur tinggal menunggu instruksi dari Pak Agus aja, pengennya gimana. Karena jujur, saya cuma bilang sama semua, kebenaran akan mencari jalan kebenaran. Jadi kalau hanya sepihak, beritanya tidak berimbang. Tapi kalau mencari kebenaran berdasarkan fakta, ya berdasarkan fakta itu kebenaran. Tapi kalau cuman konfirmasi sepihak, itu beritanya tidak berimbang. Kalau menurut saya sih itu sayang banget ya, karena kan udah tinggal selangkah lagi nih. Ya apalagi Mas Baim udah di bandara kan sampai nggak jadi. Tapi mungkin itu rencana yang di atas juga ya, karena emang segala sesuatunya kan beliau yang ngatur. Nah kalau urusan kenapa endorse hajinya, mungkin yang lebih ideal menjawab sih mereka sendiri ya, karena motivasinya yang tahu mereka sendiri gitu. Tapi aku juga nggak tahu juga tuh fikihnya gimana tuh, nggak ngerti juga gitu. Mungkin bisa ditanyakan yang pada bidangnya sih. Kalau menurut aku kan balik lagi ya, semua amalan kan tergantung niat ya. Jadi yang tahu niatnya ya mereka, yang mengendorse juga niatnya apa juga yang endorse yang tahu gitu kan. Jadi ya baik sangka aja lah. Jadi yang tahu niatnya ya mereka, yang mengendorse juga niatnya apa juga yang endorse yang tahu gitu kan. Artis-artis di zaman sekarang yang mereka kurang lebih ada sedikit memanfaatkan ketenarannya, memanfaatkan feedback yang bisa mereka kasih kepada orang-orang. Mereka menawarkan jasa, banyak hal seperti itu kan ya. Ini sebenarnya dari segi agama dinilai kurang etis lah, kurang bagus juga ya. Karena memang banyak saudara-saudara muslim kita juga yang mereka sudah daftar haji reguler, yang harus waiting list. Di Jakarta ini waiting listnya 20 tahun. Jadi kalau daftar sekarang baru berangkat 20 tahun kemudian. Artinya untuk mereka lah yang punya finansialnya bagus, alangkah baiknya
coba ini kan hajinya untuk ibadah mereka lah. Kalau bisa memang cari yang apa lah, yang kurang lebih berbayar lah ya, berbayar karena memang supaya ibadah hajinya juga afdol juga. 9 hari lagi takbir lebaran haji atau hari raya Idul Adha menggema sampai ke angkasa raya. Makna Idul Adha sebagai refleksi diri untuk selalu taat dan ikhlas mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala seperti perilaku yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tentu saja, tidak hanya ikhlas menyembelih hewan kurban sebagai refleksi ketaatan Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ismail. Bukan pula sekedar keikhlasan mengorbankan hewan kurban, tapi juga keikhlasan memaafkan orang lain. Bagi teman-teman, saudara-saudara kaum muslimin yang tidak bisa berangkat haji, gagal berangkat karena berbagai macam hambatan atau alasan-alasan tertentu, ini memang merupakan sebuah rahasia Allah. Haji itu benar-benar rahasia Allah. Artinya apa? Walaupun haji menjadi ibadah bukan hanya jasadiah tapi maliyah, sangat bergantung juga kepada harta, tapi tidak selalu ya. Banyak orang yang punya harta banyak tapi belum diizinkan untuk berangkat. Ada saja hambatan, ada saja kemudian uzurnya. Kami juga berpesan kepada orang-orang yang diizinkan menjadi tamu Allah, khususnya dalam hajat tahunan haji tahun ini, bahwa hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat yang benar-benar ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada orang yang bisa diizinkan hadir menjadi tamu Allah, tapi dia pulang tidak mendapat predikat haji yang mabrur. Kenapa? Bisa jadi karena niatnya yang salah, niatnya yang tidak tulus. Di sini niatnya hanya untuk misalnya jalan-jalan, rekreasi, atau ingin merubah status sosial dan lain sebagainya. Bagi saya, untuk ke teman-teman semuanya, ketika Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita kesehatan, jangan menunda-nunda untuk berangkat haji. Berangkat haji itu bagian dari rukun Islam. Jadi disegerakan. Jangan kita mengatakan, oh saya nggak pantas, atau oh saya sibuk. Jangan, karena kita nggak pernah tahu umur kita. Berangkat haji itu wajib bagi yang mampu. Jadi kalau engkau sudah punya harta, paling tidak menunjukkan kesungguhanmu dengan daftar haji lah teman-teman semua, supaya Allah lihat bahwa kita bersungguh-sungguh ingin menyempurnakan rukun Islam kita. Ada loh hal yang wajib yang sebenarnya kita mampu tapi kita ala-ala tidak mampu gitu. Jadi mungkin ada sebahagian besar gitu yang dikasih sama Allah rezeki biar tahu prioritasnya yang mana gitu. Kalau dikatakan wajib ya semua berarti yang mampu tuh wajib gitu. Jangan tidak mampukan diri gitu. Jadi mudah-mudahan dikasih lah rezeki sama Allah dan juga dikasih kesempatan. Karena ada yang dikasih rezeki pun kalau nggak terpanggil hatinya, nggak ini ya susah juga. Kalau soal udah terpanggil atau belum terpanggil untuk pergi haji sih nggak tahu sih aku ya. Tapi yang jelas semua yang terjadi pasti kan karena ketetapan Allah Ta'ala gitu loh. Jadi kalau memang tahun ini dia belum berangkat ya Allah Ta'ala ridhonya begitu. Cuma nggak boleh jadi berkecil hati, nggak boleh jadi buruk sangka, nggak boleh jadi tidak yakin gitu. Tetap harus semangat, tetap harus yakin, tetap harus berbesar hati, dan insya Allah ntar akan ada momen di mana mereka bisa pergi haji. Nah, kembali lagi kalau orang-orang yang bisa berangkatnya melalui jalan endorse atau dan lain sebagainya, kembali lagi yaitu tetap terhitung panggilan Allah ya, terhitung panggilan Allah. Cuman memang kalau kita lihat dari segi etis atau enggaknya, alangkah baiknya enggak lah ya. Artinya orang-orang yang punya finansialnya kuat, haji berbayar aja lah. Sama seperti Baim Wong, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga batal naik haji. Apakah kegagalan keluarga Raffi berangkat haji karena bermasalah dengan pihak travel seperti halnya Baim? Seperti apa perasaan Amika Nita, ibunda Raffi, setelah tahun ini gagal berlebaran Idul Adha di Mekah?